Hai guys, selamat siang. Ya kan, ini tadi aku tuh seneng banget karena aku juga baru beli iPhone ya kan. Jadi yang kemarin aku beliin anakku tuh masih kena pajak guys, masih kena IMEI, daftar IMEI, dan itu kemarin bayarnya tuh 600-an kayak gitu guys. Nah sekarang itu Pak Jokowi tuh hebat banget, maksudnya tuh dia tuh memberi hadiah, apa ya, untuk para PMI agar tidak membayar pajak IMEI. Ini khusus PMI ya guys ya, tapi kalau mungkin yang orang kaya, entah bos-bos atau cuma liburan terus beli HP di Indonesia, di luar negeri, pulang ke Indonesia mungkin kena biaya, tapi ini khusus PMI. Aku juga nggak tahu untuk hal seperti itu. Nah ini aku bacakan ya guys ya, aku tuh seneng banget guys, apalagi ini mau apa ya, mau pengeluaran udah pengeluaran 15 Pro, 15 Pro Max, 15 mini, iPhone 15 itu loh guys. Nah aku bacakan. Presiden Joko Widodo baru saja menggelar rapat terbatas membahas barang impor, e-komersial, dan barang yang dikirim pekerja migran Indonesia. Ya, dalam rapat itu, Jokowi disebut setuju membebaskan biaya pendaftaran IMEI handphone milik PMI yang baru pulang dari luar negeri. Aduh, kalau kegigit guys, sakit teman. Presiden setuju terkait pembebasan IMEI HP milik PMI ketika ia tiba di tanah air, kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia guys, BP2MI, ya kan, Benny Ramdhani. Ya Pak Benny itu luar biasa loh guys, dia tuh selalu action dalam hal tentang para PMI, para apa, TKI kayak gitu guys. Apalagi kemarin ada kasus yang ada orang cuti nggak bisa kesini karena kasus apa kemarin, surat apa itu yang kurang yang ditahan, tapi alhamdulillahnya akhirnya dia bisa berangkat guys. Itu Benny mengungkap persoalan biaya pendaftaran IMEI yang tinggi selama ini menjadi kendala para PMI. Karena itu, Pak Joko Widodo setuju membebaskan biaya pendaftaran tersebut, ya kan. Nah, kendala PMI tiba di tanah air itu akan berurusan dengan IMEI, HP yang harus diubah dan biayanya sangat tinggi. Presiden setuju khusus untuk PMI dibebaskan untuk IMEI HP PMI. Jadi nggak tahu ya ini yang beritanya seperti apa, tapi ya seperti ini pembicaraannya. Biaya bebas, iya bebas tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, HP-nya bisa digunakan di Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya, kata Pak Bini guys. Selain itu, Pak Joko Widodo disebutkan juga setuju memberikan relaksasi pajak untuk barang-barang milik PMI. Bagus kan? Beni mengatakan setiap PMI rencananya akan diberi relaksasi pajak sebesar 1.500 per tahun untuk 3 kali pengiriman barang. Jadi ya untuk pengiriman di barang mendapatkan sebesar itu guys. Presiden tadi menyetujui ada relaksasi terhadap barang-barang milik PMI. Misalnya nilai pajaknya direlaksasi, mereka akan diberikan nanti relaksasi sebesar 1.500 setiap tahunnya dalam 3 kali pengiriman barang. Tadi saya yakinkan kepada Presiden dan Menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis, tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarga. Pak Benny ya guys ya. Dua hal ini sangat penting yang sangat revolusioner, kata Pak Benny guys. Dalam rapat itu Pak Benny mengaku mengusulkan kepada Jokowi agar ada peraturan yang mengatur secara khusus barang-barang milik PMI. Ada 3 kategori barang milik PMI yang diusulkan apa saja. 1. Barang kiriman yang setiap bulan mungkin atau setiap tahun selama mereka bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia. Yang kedua, kategori yang dibawa langsung oleh pekerja migran Indonesia saat cuti atau saat mereka
mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Kategori ketiga yaitu barang pindahan. Jadi selesai kontrak mereka tidak memperpanjang semua barang di tempat tinggal mereka di bawah. Ya harus kayak gitu. Ini mengatakan selama ini tidak ada aturan khusus yang mengatur barang-barang milik PMI tersebut. Alhasil saat mereka tiba di Indonesia banyak yang mengeluhkan barang-barangnya dibongkar oleh petugas. Karena itu menurutnya aturan ini penting untuk diterbitkan. Ya memang ya guys ya. Jadi itu tuh harus apa ya, diselesaikan gitu loh. Banyak barang PMI yang kemarin tuh hampir hilang, banyak yang hilang, ditukar secara menyebalkan. Nah, selama ini tidak ada aturannya keliru. Nah, selama ini tidak ada aturannya mengatur secara khusus. Itulah yang kemudian menimbulkan problem dan masalah. Mereka sering berhadapan dengan petugas yang ada di lapangan. Dilakukan pembongkaran atas barang-barang mereka. Bahkan ada barang yang tidak kembali, jadi aturan ini harus dilahirkan oleh negara. Nah, gitu guys. Kata Pak Bani itu luar biasa pokoknya. Selain itu, Pak Bani mengaku mengusulkan pembangunan perumahan subsidi untuk PMI. Bagus banget ini guys, kata dia. Responnya secara positif usulkan. BP2MI tahun lalu mengusulkan pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk PMI. Nah, Presiden merespon itu positif dan Presiden menjanjikan akan segera dilakukan pembahasan dengan kementerian terkait. Ini hadiah lah untuk PMI. Jadi Pak Jokowi itu memberi hadiah para PMI mas subsidi. Aku harus beli. Ya nggak harus nunggu sih, kalau memang udah ada uang ya segera beli aja kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau memang udah ada, pas aku belum finish kontrak dari Hong Kong ya mungkin akan membeli ya. Tapi kalau bisa ya nggak nyicil guys ya. Makanya sekarang lagi nabung untuk membeli rumah kayak gitu. Udah punya sih, cuma buat anakku gitu ya guys ya. Itu sekilas informasi tentang bebasnya biaya email kalau kalian ke Indonesia. Oke, bye.